Nah, halo guys. Kali ini kita bakalan ngebahas soal keuangan nih bersama manajer marketing dari Perumahan Asisifa tahap 3. Di sini kita udah sama Kak Kaisar nih. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas soal keuangan, budgeting, gimana sih caranya biar kita tuh bisa beli rumah dengan keuangan yang stabil gitu loh. Jadi nggak bakalan ada masalah gitu ya Kak ya, untuk membeli rumah gitu ya. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu nih. Karena ini bakalan membantu kita banget nih kalau misalnya kalian like, komen, dan subscribe. Karena kita bakalan bagi informasi-informasi seputar perumahan, progres perumahan, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan perumahan lainnya. Siap. Nah, oke, kita mulai aja ya Kak ya. Iya. Nah, jadi misalnya nih Kak, aku mau nanya dulu nih. Biasanya tuh apa aja sih Kak yang harus diperhatiin gitu Kak dari segi keuangan gitu untuk beli rumah? Ya, kalau untuk beli rumah pada intinya perbankan ini lebih support kepada si employer atau employer ya, karyawan tetap. Karyawan tetap ya. Jadi karyawan tetap itu atau pegawai negeri, pegawai tetap, apa pegawai BUMN, jadi dilihat take home fee gajinya. Jadi take home fee gajinya kalau untuk di Asisifa kebetulan angsuran kita di 3 jutaan. Di 3 jutaan ya. Jadi take home fee untuk memiliki rumah Asisifa ini dengan gaji 7 juta, kita kalikan di 50% angsurannya sekitar lebih kurang 3,5. Jadi kalau untuk di tipe 45 Perumahan Asisifa ini cukup di 20 tahun sudah bisa memiliki rumah di angsuran 20 tahun. Kalau tipe 60 bisa di 25 tahun. Bisa di 25 tahun. Ya. Itu sistem apa nih? Sistem KPR. Itu ya, KPR ya, ya, ya? betul. Oke, nah misalnya nih Kak, aku gajinya nih masih 3 jutaan nih. Ya, 3 jutaan. Nah, itu apakah memungkinkan itu untuk punya rumah di Asisifa ini Kak? Kalau untuk di Asisifa kena berhubung angsuran 3 jutaan, untuk memiliki rumah Asisifa nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, oke Kak. Nah, jadi berarti untuk standarnya nih untuk orang yang bisa punya rumah di Asisifa ini berarti dengan gaji 7 juta. Ya, betul. Oke. Nah, untuk misalnya nih untuk yang tipe 60 dan 80 itu gimana Kak? Ke tipe 60 di tipe 80 itu standar gajinya. Iya. Kalau standar gaji kalau di tipe 60 sekitar 8 juta sudah bisa memiliki tipe 60. Oh, 8 juta ya. Kalau di tipe 80 dengan gaji standar 10 juta udah bisa miliki. 10 juta udah bisa ya. Oke. Nah, biasanya nih untuk yang udah pernah punya booking rumah di kita ini biasanya itu karakteristik orang itu gimana sih Kak? Kebanyakan yang sudah memiliki rumah city ini adalah kebanyakan pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai swasta. Dengan saya lihat take home fee mereka di atas sudah 8 jutaan ke atas. 8 jutaan ke atas ya. Kedua, di sini juga kita harus oleh pengusaha. Kalau pengusaha kan ya take home fee-nya nggak bisa dikatakan lagi Mas di atas 100 juta. Oke. Ya, berarti kalau kan, pengusaha udah aman banget ya. Udah aman banget. Tinggal kita mengatur bagaimana mutasi kredit mereka kan. Oh, mutasi kreditnya. Nah, misalnya nih Kak, aku udah punya nih misalnya untuk mencukupi misalnya angsuran 8 juta nih per bulan. Nah, itu gimana Kak untuk proses pembayaran dan segala macamnya di Asisifa ini Kak? Jadi di Asisifa ini kebetulan kita lagi promo cukup dengan DP 10%. Oh, cukup DP 10%. Jadi di sini tuh kalau seandainya di tipe 45 kan DP-nya kan 60 juta nih. Nah, DP uang booking 10 juta, seminggu dari uang booking fee dia bayar DP 50 juta langsung kita proses di perbankan. Langsung proses di perbankan. Nah, apa aja nih Kak yang harus diperhatiin orang-orang nih Kak biar mereka tuh bisa aman nih untuk dari segi perbankannya gitu Kak? Jadi gini, nasabah itu kan kalau di perbankan sudah pasti yang namanya legalitas sudah dijamin oleh perbankan. Perbankan akan menanya legalitas pertama SIM-nya, sertifikat induknya, IMB ditanya, PBB dan set plan itu pasti ditanya oleh perbankan. Jadi kalau untuk nasabah kalau sudah proses dalam perbankan untuk legalitas sudah dijamin itu. Sudah dijamin, berarti aman. Dari Asisifa sudah aman ya, sudah istilahnya itu sudah memberikan fasilitas untuk ke situ ya. Ya, betul. Berarti nggak ada biaya-biaya tambahan lagi ya kalau gitu ya. Itu semuanya Asisifa yang bayar. Wah, itu udah enak banget kan berarti udah cuman DP 10%, terus bisa langsung punya rumah gitu kan. Tinggal nunggu proses dari banknya aja kan gitu ya. Terus kita juga ada tambahan dikit membebaskan namanya biaya biaya subsidi. Nah, untuk biaya yang dibebasin tadi tuh apa aja sih Kak sebenarnya? Kita saat ini lagi promo membebaskan namanya biaya notaris. Biaya notaris ini atau biaya membebaskan namanya beban balik nama, akta jual beli, dan biaya lain-lainnya pada intinya ke notaris lah. Ya. Notaris ya kan? Ya, terus itu kita juga
membebaskan biaya KPR. KPR apa yang kita bebaskan? Di sini kita membebaskan biaya administrasi, provisi, terus kita bebaskan biaya, kita bayar semua pada itu, bayar asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Jadi memang pada intinya nasabah itu free, semua apapun biaya sudah ditanggung oleh Asisifa. Wah, berarti emang benar-benar apa ya? Benar-benar enak banget ya berarti untuk punya langsung rumah di Asisifa ini ya. Jadi nasabah itu cukup dengan DP, sudah cukup dengan DP, dia memikirkan angsuran per bulan. Tinggal angsurannya aja kan. Jadi DP, angsuran. Udah itu aja yang dipikirin ya. Gak usah mikirin kayak surat, legalitas dan segala macam, itu gak usah dipikirin lagi ya. Itu udah langsung serahin aja ya sama tim-tim Asisifa gitu ya. Wah, nah ini dia nih guys, kelebihan yang gak didapetin dimanapun. Karena di perumahan Asisifa itu sudah include semua biaya legalitas dan juga surat menyurat lainnya. Jadi untuk di Asisifa ini, kalian cuma perlu DP 10%. Bayangin loh, dengan DP 10% dan return of investment-nya lebih tinggi lagi ya ke depannya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang angsuran ataupun biaya ataupun pembayaran lah ya Kak ya, untuk di perumahan Asisifa ini ya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk punya rumah di Asisifa tahap 3 ini, langsung aja survei. Ini lokasinya kita di mana nih Kak? Di Jalan Tegal Binangun, Kota Madia, Pelaju Darat. Nah, Tegal Binangun, Kota Madia, Pelaju Darat. Jadi langsung aja datengin marketing office kita di sini ya. Kalau misal kalian mau konsultasi ataupun nanya-nanya nih soal perumahan yang ada di sini, langsung bisa banget ya Kak ya. Nah, itu dia untuk pembahasan dari kita soal konten hari ini. Nah, jangan lupa apa Kak? Like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Nah.